Siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa ya? Semuanya masuk, Bu. Oh iya. Hari ini kita akan belajar tentang peranan masyarakat dalam rangka ekonomi. Nah, untuk ini kelihatan aja nih. Ya, kita bermain tepuk dulu ya. Seperti biasanya tepuk IPS. Untuk mengawali materi kita hari ini, supaya kita itu lebih mengenal tentang daerah-daerah Indonesia, kita akan menyanyikan lagu dari daerah Maluku. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita ulangi lagi ya. Baik, Bu. Kita boleh berdiri nggak, Bu? Iya, boleh berdiri. Ya, semangat. Di gunung, nah tengah melati, nah minum di sini minum, keluar ke jadi.
Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jawabannya itu adalah faktor-faktornya adalah harga barang itu sendiri, perubahan barang yang berkaitan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, populasi penduduk, setelah konsumen, adanya barang terganti, tingkat kebutuhan terhadap barang atau kualitas, kemudian mode atau tren, dan kemudian penawaran, banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu periode tertentu. Pertanyaan nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan pasar dan sebutkan dua fungsi pasar. Jadi pasar itu adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli. Adapun fungsi pasar itu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan promosi. Yang terakhir, nomor 5, sebutkan dan jelaskan pasar menurut barang yang dijualbelikan. Ada fungsi pasar itu ada sarana distribusi, pembentukan harga, dan promosi. Sedangkan pembagian pasar menurut jenis barang yang dijualbelikan ada dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompoknya ini yang ditanyakan dua karakter kaitan dengan dari depannya. Masih kurang paham tentang fungsi pasar. Mungkin bisa dijelaskan lagi yang pertanyaan kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, fungsi pasar itu ada sarana distribusi, pembentuk harga, dan promosi. Saya ambil contohnya promosi harga. Nah, di pasar itu kan banyak yang dipajang barang-barangnya, misalnya ada menekin bayar. Nah, itu kan juga termasuk promosi di toko tersebut. Jadi orang cuma lewat aja bisa tertarik dengan menekin bayar tersebut. Ya, untuk penjelasannya dari kelompoknya Novi ulang lagi ya. Fungsi pasar itu kan ada tiga, yaitu distribusi, maksudnya itu menyalurkan barang ya. Jadi barang itu kan yang awalnya itu diproduksi oleh produsen, dan kemudian oleh produsen tersebut dijual ke pasar, dan si orang-orang di pasar itu kemudian
3 berikan contoh peristiwa pengaruh teknologi terhadap permintaan. Contoh yang kami ambil di sini yaitu mengenai harga laptop, di mana apabila harga laptop turun dikarenakan teknologi meningkatkan kualitas dan bekerja lebih efektif, sehingga akan menurunkan harga laptop karena biaya produksinya cenderung lebih sedikit. Teknologi juga menciptakan pasar untuk tablet dengan kinerja yang sama dengan laptop, tetapi dengan harga yang rendah. Akibatnya permintaan untuk laptop berkurang, sehingga dalam menghadapi saja laptop berkurang ini guna menghadapi persaingan dari tablet itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu model permintaan dan penawaran tak terlepas dari jaringan utama sebagai dasar permintaan dan penawaran. Sebutkan dan jelaskan. Model permintaan dan penawaran tak terlepas dari jaringan utama, yakni yang utama berupa penawaran. Maka penawaran adalah fungsi yang merepresentasikan hubungan antara harga dan kuantitas produk atau jasa yang disediakan oleh produsen pada titik harga tertentu. Yang kedua ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah fungsi yang merepresentasikan hubungan antara harga dan kualitas produk. Yang ketiga ada equilibrium, yakni perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan yang mewakili harga dan kualitas pasar saat menjadi stabil. Selanjutnya Soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi dari pasar dan jelaskan bentuk pasar menurut waktu terjadinya. Fungsi dari pasar kita rangkum menjadi 3, di mana ada 3 fungsi, di mana yang pertama ada fungsi distribusi sebagai sarana bagi produsen untuk memasarkan atau mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Dan fungsi yang kedua yaitu sebagai pembentuk harga, di mana di pasar terjadi perbedaan keinginan penetapan harga antara penjual dan pembeli, sehingga menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga pasar. Yang ketiga yaitu ada fungsi promosi. Fungsi promosi yaitu pasar melakukan promosi kepada konsumen agar konsumen atau masyarakat tertarik membeli produk yang ditawarkan. Untuk bentuk pasar ada 5. Yang pertama ada pasar kaget, yang ada atau terjadi ketika ada event-event tertentu seperti pasar takjil yang sekarang sedang marak terjadi. Yang kedua yaitu ada pasar harian, yang ketiga ada pasar mingguan, pasar bulanan, dan terakhir yaitu ada pasar tahunan. Jadi presentasi kelompok kami mungkin ada yang ditanyakan dan sanggahan dari kelompok 1. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Nah, kan ada namanya subsidiaritas itu kita penawaran ya. baik, izin jawab ya. Subscriber itu permintaan dan juga penawaran. Penawarannya dari Shopee, karena Shopee ingin meningkatkan penjualan sama ya penjualannya saja. Kalau permintaannya dari konsumen, konsumen yang tidak punya uang meminta utang untuk membeli barang di Shopee. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari kelompok 1. Sudah. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikasih tepuk tangan, Bu. Iya, tepuk tangan tuh. Tepuk tangan, Iya, Bu. kan kalian semua udah presentasi, ya kan? Nah, untuk selanjutnya ibu minta setiap kelompok untuk maju 1 orang untuk menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Ayo, perwakilan 1 kelompok.
Jadi pembelajaran hari ini itu bicara tentang mengenai pasar. Jadi saya melengkapi jawaban dari teman saya tadi. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pasar. Kalau saya lebih ke penawaran sama permintaannya. Jadi penawaran itu semakin banyak permintaan, ya permintaan sekarang semakin banyak permintaan maka harga dolar akan semakin naik dan juga sebaliknya. Nah di situ juga ada penawaran, di mana penawaran itu yaitu banyaknya barang yang ingin diproduksi oleh seorang produsen. Nah tengah-tengahnya ada titik equilibrium kalau tidak salah. Itu titik di mana penawaran dan permintaan sama-sama pas. Jadi kalau permintaannya 10, penawarannya juga 10. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Riz. Tepuk tangan untuk Pak Riz. Baik, anak-anak, berarti hari ini kalian sudah paham ya tentang materi hari ini, peranan masyarakat dalam